Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support sobat semuanya yang sudah subscribe, komen, like, dan share dari cerita-cerita channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah dari praktisi yang mengobati pasiennya yang namanya Pak Rusman. Dari praktisi ini saya mendapatkan cerita tentang pasiennya, yaitu Pak Rusman. Saat Pak Rusman itu mengalami sakit yang disebabkan oleh santet, yang dialami Pak Rusman itu kaki bagian kanan di antara paha sampai ke bawah itu kakinya tidak bisa digerakkan, seperti lumpuh, dan dialami sama Pak Rusman itu sudah 3 tahun lamanya. Padahal kata Pak Rusman dari praktisi itu menceritakan kalau usaha dari dokter, tukang urut, dukun, semuanya itu sudah dilakukan oleh keluarganya Pak Rusman. Dan singkat ceritanya sampai Pak Rusman itu ketemu dengan praktisi yang bisa menyembuhkan sakit yang dialami Pak Rusman. Nah, awal ceritanya ini Pak Rusman yang 3 tahun mengalami santet tersebut, ternyata santet itu dilakukan oleh teman kantornya sendiri. Nah, awal ceritanya dulu di tahun 2001, Pak Rusman bekerja di salah satu kantor swasta. Dia itu menjabat sebagai bendahara utama atau orang kepercayaan dari Pak Rozak, pemilik kantor swasta tersebut, itu untuk memegang semua keperluan dari kantor tersebut. Nah, keinginan dari bosnya yaitu Pak Rozak agar semua bawahan-bawahannya Pak Rusman yang meliput bendahara kedua, 3, dan seterusnya itu agar mengikuti aturan dari Pak Rusman. Tapi ada satu bawahan dari Pak Rozak yang menjabat sebagai bendahara ketiga ternyata menginginkan jabatannya Pak Rusman. Nah, masalah itu muncul awalnya saat Pak Rusman itu dituduh oleh beberapa karyawan suruhan dari bendahara ketiga yang namanya itu Anto, agar Pak Rusman itu dikeluarkan karena permasalahan karyawannya itu tidak selesai dengan uang atau bayaran yang tidak sesuai. Padahal Pak Rusman semuanya ya sudah transparan, tapi karena hasutan dari Anto tadi, sampai singkat ceritanya Pak Rusman itu ya harus dikeluarkan dari kantor swasta tadi. Tapi waktu Pak Rusman dikeluarkan ini sebenarnya bukan dikeluarkan secara PHK atau secara dipecat, bahasanya seperti itu. Tapi pemilik perusahaan, tapi pemilik kantor swasta tadi yang namanya Pak Rozak ini memperkerjakan Pak Rusman itu di kantor yang lain yang sama-sama menjabat sebagai bendahara, karena bosnya Pak Rozak itu tidak menginginkan karyawan yang bekerja di kantor satu seluruhnya itu mogok kerja gara-gara Pak Rusman yang menjabat bendahara itu tidak dikeluarkan. Jadi sempat didemo Pak Rusman ini sama orang-orang yang dihasut oleh Anto. Nah, saat Pak Rusman ini sudah dikeluarkan dan dipindahkan di kantor yang kedua oleh bosnya itu Pak Rozak, Pak Anto ini menjabat di tempat Pak Rusman sebagai bendahara 1. Nah, bendahara 2 itu masih antek-anteknya Pak Anto. Tapi sebelum Pak Rusman itu pindah ke kantor yang kedua, ini ada kejadian yang ternyata awal musibah yang membuat kakinya itu lumpuh. 3 hari sebelum Pak Rusman itu benar-benar pindah ke kantor cabang yang kedua, Pak Rusman ini pernah menginjak ular
di halaman kantornya, dan ular itu ditendang-tendang sama Pak Rusman yang tujuannya agar ular itu keluar dari halaman kantornya. Ternyata setelah Pak Rusman menginjak ular tersebut, 2 hari dia dikeluarkan, 2 harinya Pak Rusman dipindahkan ke kantor cabang yang kedua. Setelah Pak Rusman ada di kantor kedua, semenjak Pak Rusman ini menginjak ular tadi, kaki yang sebelah kanannya Pak Rusman itu merasakan sakit seperti kesemutan. Itu awalnya kesemutan, dari kesemutan naik seperti kayak asam urat yang sakitnya secara mendadak, yang kadang membuat ngilu di bagian kaki bawah dengkulnya. Nah, itu dirasakan Pak Rusman itu kurang lebihnya saat Pak Rusman di cabang kedua selama hampir 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu di bagian kaki bawahnya naik ke bagian paha itu sekitar 2 bulan. Nah, singkat ceritanya selama 3 bulan Pak Rusman ada di cabang kedua, kaki yang tadinya kesemutan seperti asam urat ini seketika kakinya itu benar-benar seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan, keangkat atau ke bawah. Jadi benar-benar seperti tidak ada tenaganya. Sampai akhirnya Pak Rusman ini harus mengundurkan diri karena Pak Rusman tidak sanggup lagi berangkat kerja karena kondisi kakinya tersebut. Padahal dari pemilik kantor swasta tadi, Pak Rozak, sudah meminta Pak Rusman agar dia tetap bekerja, tapi dengan keadaan seperti itu dia malu karena setiap hari harus menggunakan tongkat, dan ini juga tidak baik untuk kesehatan Pak Rusman sendiri, karena dari dokter yang didatangi Pak Rusman lewat Pak Rozak yang sengaja mendatangkan dokter spesialis, kata dokter spesialisnya tulangnya sebenarnya tidak apa-apa, tapi dokter itu merasa aneh, sakitnya itu kok bisa sampai ke bagian paha tapi tidak ada kelainan di tulang-tulangnya, apa itu patah, apa itu seperti keropos. Dari dokter spesialis tadi tidak melihat ada yang janggal. Nah, keadaan seperti itu yang membuat Pak Rusman itu hanya mengundurkan diri. Nah, Pak Rozak sebagai atasan Pak Rusman meminta Pak Rusman itu ya berobat ke tukang urut, barangkali ada yang keseleo atau apa. Nah, dari hasil tukang urutnya pun tidak membuat kondisi sakit bagian kakinya Pak Rusman itu sembuh. Selama diurut atau diterapi berminggu-minggu oleh tukang pijat tadi tidak sembuh juga, sampai akhirnya Pak Rusman dari ide beberapa tetangganya yang setiap kali menjenguk Pak Rusman itu menyarankan agar ke orang pintar, barangkali Pak Rusman ini kena apa-apa, soalnya dari dokternya menyatakan tulangnya normal, dipijat pun tidak kunjung membaik, sampai Pak Rusman datang ke dukun. Nah, dari dukun ini hanya ketemu jawaban kalau kaki bagian kanannya itu seperti dililit ular, itu kata dukun. Nah, Pak Rusman dengan istrinya yang waktu itu ya meminta agar dukun itu mengeluarkan ular itu, melepaskan ular itu. Nah, kata dukunnya itu ular itu sudah dilepaskan dengan dia membaca mantra-mantra yang sembari membakar kemenyan. Kakinya Pak Rusman itu seketika bisa dirasakan sembuh, kakinya tiba-tiba bisa seperti ada tenaganya. Tapi yang dialami Pak Rusman itu tidak bertahan selama 2 bulan, hanya 40 hari kakinya itu bisa bergerak, dan itu harus bolak-balik lagi ke dukun, sampai akhirnya dukun itu menyerah karena ya tidak enak sama Pak Rusman juga kalau ular itu benar-benar tidak mau pindah dari tubuhnya Pak Rusman. Dari dukun 1, dukun 2, sampai beberapa orang pintar termasuk seorang ustadz juga dia datangkan untuk mengusir ular itu, tapi karena kekuatan energinya yang kata ustadznya itu
tidak bisa disepelekan. Sampai Ustadz itu nyerah, bukan karena dia tidak mampu, ya tapi karena memang energinya itu luar biasa, itu kata Ustadz. Nah singkat ceritanya ini ketemu sama praktisi, sebut saja namanya Kang Imron. Dengan Kang Imron ini Pak Rusman, karena sudah terlalu lama dari dokter, karena sudah terlalu lama, kisarannya sampai hampir 2,5 tahun waktu itu, karena sudah terlalu lama, karena sakitnya yang dirasa Pak Rusman sudah hampir 3 tahun lamanya dari usaha yang dilakukan Pak Rusman tidak membuahkan hasil. Pak Rusman akhirnya nyerah, dia harus terbaring selama 1 tahun. Terakhir dia itu hanya terbaring di rumah, sementara istrinya yang melihat suaminya yang berjuang untuk kesembuhannya, sementara kebutuhan untuk 3 anaknya ini harus setiap hari harus mendapatkan penghasilan, istrinya harus bekerja lagi. Nah mohon maaf saya tidak sebutkan pekerjaannya apa, tapi intinya ya istrinya itu bekerja untuk mengganti tanggung jawab suaminya. Nah singkat ceritanya selama 1 tahun itu ketemu dengan Kang Imron, lewat Kang Imron ini akhirnya Pak Rusman yang sakit di bagian kaki kanan itu diterapi sama Kang Imron karena sudah terlalu lama, kurang lebih 3 tahun kakinya Pak Rusman ini terkena santet, pengaruh gaib yang sudah menjalar ke seluruh bagian paha sampai bawah. Ini harus diterapi karena tidak langsung spontan bisa sembuh, karena kata Kang Imron kalau ditarik spontan itu akan membuat kakinya itu seperti benar-benar lumpuh lagi walaupun pengaruh gaibnya sudah dikeluarkan. Nah akhirnya lewat Kang Imron tadi akhirnya Pak Rusman diterapi. Setiap minggu Pak Rusman, setiap minggu Kang Imron ini mendatangi rumah Pak Rusman. Dia diterapi dengan ruqyah. Singkat ceritanya selama 1 bulan sosok ular itu alhamdulillah mau keluar dari kakinya, dan dia dan hasil komunikasi katanya memang dari temannya Pak Rusman yang namanya Antok tadi, ular itu pun kata Kang Imron itu dikembalikan ke Kang Antok, walau alam. Tapi setelah beberapa bulan Pak Rusman diterapi oleh Kang Imron, dia berusaha untuk kembali berjalan setapak demi setapak, dari yang tadinya terbaring dibantu lewat kursi roda, dibantu lagi lewat bantuan untuk menggerakkan kakinya karena sudah terlalu lama diam di tempat tidur. Ini butuh pergerakan lagi di sendi-sendinya agar sendi-sendinya itu normal lagi. Nah singkat ceritanya setelah kurang lebih 4 bulan diterapi oleh Kang Imron, itu kakinya Pak Rusman itu bisa kembali lagi, dan setelah kejadian itu Pak Rusman bisa beraktivitas lagi. Nah yang dialami Antok bagaimana? Setelah 4 bulan diterapi Kang Imron, Pak Rusman mendapatkan pekerjaan di tempat dulu dia bekerja, yaitu Pak Rosyad. Dia mendaftarkan diri lagi, tapi ditempatkan di cabang yang ketiga lagi, dan cabang yang ketiga ini ternyata baru buka. Nah di situ Pak Rusman akhirnya mendapatkan jabatan untuk kembali lagi mengurus keuangan Pak Rosyad. Nah kabar yang didapatkan dari Pak Rusman setelah dia mendapatkan pekerjaan lagi, dia datang lagi ke praktisi yaitu Kang Imron dengan keluarganya, ya sebagai rasa terima kasih juga, maksud silaturahmi juga. Dari situ akhirnya Kang Imron mendapatkan cerita kalau Antok setelah santet yang bertahun-tahun ada di bagian kakinya Pak Rusman itu dikembalikan lagi ke Antok, dan yang dialami Antok sendiri kondisinya itu bukan cuma 1 kaki tapi seluruh bagian tubuhnya Antok katanya itu merasa lumpuh. Waktu itu Pak Rusman mendengar Antok yang mengalami musibah kecelakaan, jatuh dari motornya yang membuat tubuhnya itu seperti lumpuh. Dia itu menjenguk ke rumahnya Antok sebagai orang
atau sebagai teman lama mendengar kabar temannya kena musibah, ya Pak Rosman ini menjenguk ke rumahnya Pak Anto. Nah di sana itu akhirnya terungkap kalau yang dialami oleh Pak Anto itu dikarenakan karma atau ulahnya sendiri yang sudah pernah mengirim santet ke tubuh Pak Rosman. Singkat ceritanya kurang lebih sekitar 1 tahun Pak Anto juga terbaring di kamar di tempat tidur. Itu hasilnya itu sama seperti dokter, dukun dan sebagainya itu tidak sembuh. Sampai singkat ceritanya Pak Anto yang tidak kuat menahan sakit, menahan malu tubuhnya yang hanya terbaring di dalam kamar di tempat tidur. Ini Pak Anto ini dikabarkan mengakhiri hidupnya. Ini cerita dari praktisi yang lewat Pak Rosman yang sering datang untuk silaturahim ke tempat Kang Imron. Nah dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Apapun baik buruknya kelakuan kita sendiri akan kembali pada kita sendiri. Semoga kisah dari Pak Rosman ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baik dan positifnya, buang jauh-jauh apa yang kiranya tidak baik untuk kita lakukan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.